berbakti di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus tidak mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia menang. Dan saudara dan saya katakan dalam firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebangkitan Tuhan itu menjadi bagian dari kekristenan kita, ya. Kita mau terus bangkit juga, ya. Mungkin dari cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang lama, biar kita bawa kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan semua dan kita mau terus menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Dan hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan kita, ya. Tanpa kebangkitan sia-sia pengharapan kita. Dan kita percaya kebangkitan menyelamatkan hidup orang percaya. Ya, berterima kasih kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, ya, yang membawa kita sampai hari ini karena rahmat-Nya yang besar. Terima kasih juga buat Ibu Gembala yang terus memberikan kami kepercayaan untuk membawa seluruh jemaat di tempat ini menikmati Tuhan, ya. Kita yang sudah ditebus dengan darah-Nya yang mahal, terlalu mahal bagi Tuhan, terlalu mulia kita di hadapan Tuhan, dan terlalu ajaib kita di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Mari saudara yang mengasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat pujian demi pujian hanya kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebangkitan ini kita membawa pertobatan kami di hadapan Engkau, Yesus. Engkau yang telah menebus kami.
Tegakkan Tuhan, agar kami berlayak. Kami meninggalkan cara-cara hidup kami yang lama. Jangan tidak berkenan dan sia-sia. Dan tak Yesus, haleluya. Hidup ini
kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami memperingati ya Tuhan, Engkau yang sudah bangkit memberikan kemenangan kepada kami semua. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, Engkau sudah selamatkan kami. Betapa bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Engkau kerjakan sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan memperingati Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami boleh menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya lawatan Allah boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Dari muka sampai belakang Engkau menjamah setiap hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya pagi hari ini kami boleh dimenangkan, kami boleh dibebaskan, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Sampai hari ini kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ya Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Sucikan, kuduskan mereka semua. Layakkan mereka ya Tuhan, supaya mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Engkau sudah menguduskannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah Paskah ya Tuhan. Kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terpuji akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mengucapkan selamat Paskah ya, yang belum kami sapa. Kita tahu karena kemenangan daripada Tuhan ya, karena kebangkitan Tuhan kita boleh mengenal kepada Dia. Bukan sampai di dunia ini, tetapi kita mempunyai satu keyakinan, kita menuju ke dalam kerajaan sorga ya. Kita mengisi keselamatan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita mengisi dengan iman kita, harap kita hanya kepada Dia saja. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yesus tidak mati, Dia hidup. Dia telah mengalahkan maut. Dalam firman-Nya, di manakah semangatmu maut? Yesus adalah menang, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Untuk itu bukan hanya kita mengenang pengorbanan Yesus, namun jauh lebih dulu kita harus action ya. Actionnya apa? Beribadah kepada Tuhan. Adalah action untuk menghormati, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Ya, katakan salam kiri kanan. Kebangkitannya menyelamatkan kami. Haleluya. Kebangkitannya menyelamatkan kita semua. Mari rayakan dengan penuh sukacita, karena tidak sia-sia iman percaya kita karena kebangkitan Tuhan. Haleluya. Angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Haleluya.
semuanya harus merayakan kebangkitan Tuhan. Karena inilah eksistensi kekristenan kita ya. Mari kita Allah yang bangkit, Allah yang berkuasa untuk seluruh hidup saya dan saudara. Katakan, aku lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Wah, kayaknya belum sarapan ini ya. Aku lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Yes, harus kita rayakan saudara ya. Karena Allah bangkit, kita mau bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah bangkit, kami mau bersorak buat Tuhan. Yeay.
Udah jangan jadi orang Kristen yang loyo-loyo, semangat. Biarkan rohmu menyala-nyala untuk terus beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Terlalu mahal darahnya untuk menebus kita. Ketika kita flashback ke belakang, siapakah saudara dan saya? Hanya debu yang tidak ada apa-apanya. Namun Tuhan yang dari surga mau menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan kekayaan dunia yang dimiliki, namun oleh darahnya yang mahal, yang tiada bernoda dan tiada bercela. Semahal inikah kami di hadapan-Mu Tuhan? Berharga kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua
Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kau sudah layakkan kehidupan kami. Kau sudah menebus kami di atas kayu salib. Bahkan Kau layakkan kami untuk kami boleh dipanggil sebagai anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu sudah memerdekakan kami. Kuasa kebangkitan-Mu sudah membebaskan kami dari segala kuasa dosa Tuhan. Kuasa maut sudah dikalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang berbahagia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Jikalau sebentar kami akan menerima firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu yang diurapi, sehingga firman-Mu boleh taburkan dalam hati kami, boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah-buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami juga akan mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memberkati kami akan mengembalikan apa yang Engkau miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk melanjutkan acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Belum serius saudara. Haleluya. Luar biasa. Kita adalah umat-umat tebusan Tuhan. Orang-orang yang sudah berkemenangan. Amin. Anda sudah ditebus, dibayar mahal oleh Tuhan. Tubuh jiwa roh kita dibayar mahal oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi kalau kredit mobilmu dan motormu, bayar saja sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini mengalami Paskah dalam pribadi. Kita buka dalam Roma 6 ayat 1 sampai 13. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Tante yang sudah mempercayakan saya kembali melayani, bertemu dengan saudara di tempat ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini mengalami Paskah secara pribadi. Saya akan baca, saudara simak saudara, saya akan cepat karena waktu setengah jam. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, sekali lagi ini diingat betul, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Garis bawahi, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara Paskah, semua orang Kristen pasti mengerti yang namanya Paskah. Bahkan yang tidak orang Kristen pun mengerti yang disebut namanya Paskah atau Jumat Agung. Sebab di kompleks saya kemarin bertemu ada kerjasama pemuda dan tetangga pasang tenda karena ada selamatan syukuran. Saya datang, kenapa tidak ajak saya? Mereka bilang, kami tahu Pak Pendeta sedang ibadah Jumat Agung. Selamat Jumat Agung katanya, selamat Paskah. Bapak Ibu semua orang tahu itu, mengerti tentang Paskah. Tapi menjadi pertanyaan, terlebih kita semua orang Kristen dari kecil sudah tahu. Namanya kalau hari kematian, terus hari kebangkitan, tidak lepas dari telur. Ada di daerah lain pakai kelinci. Anak itu ada kepercayaan di satu daerah. Saudara itu, semua kita tahu. Tetapi menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah semua orang Kristen itu sudah mengalami Paskah? Apa sih arti Paskah? Paskah adalah menekankan kemana kemenangan yang dilakukan, yang dikerjakan melalui pengorbanan kematian Yesus Kristus, di mana Yesus mati dikuburkan dan bangkit mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Jadi Paskah adalah bicara kemenangan. Paskah adalah bicara pembebasan. Paskah adalah bicara pelepasan. Paskah ialah bicara penebusan dari yang tergadai menjadi dibayar lunas. Sebelum kita mengalami Paskah, hidup kita tergadai. Kita tidak berdaya, kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh dosa, kejahatan mendominasi kehidupan kita. Tetapi melalui Paskah ada satu perubahan. Dulu kita adalah hamba kejahatan, tetapi ketika kita dimenangkan oleh Kristus, ketika kita sudah mengalami Paskah, maka kita berubah menjadi hamba kebenaran dan hamba Allah. Amin. Dulu kita dikuasai oleh kutuk, tetapi sesudah kita mengalami Paskah, saudara, kita mengalami kemenangan. Kita tidak dikuasai oleh kutuk lagi. Itu sebabnya darah Yesus yang memerdekakan kita. Dalam perjanjian lama Paskah itu sudah ada. Saudara, dalam Keluaran 12 di sana disiapkan. Tuhan perintahkan saudara, harus setiap rumah menyiapkan domba yang tidak bercela. Domba yang sulung, bukan yang bontot. Bayangkan, 14 hari sebelumnya disiapkan. Lalu mereka berkumpul, disembelih. Setiap rumah harus dikasih tiang. Di tiangnya darah dan di gunungan pintunya. Ketika tanda itu ada, saudara, Tuhan melewati setiap rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah, tidak mengalami kematian anak sulung dan binatang mereka. Karena ada tulah di sana yang akan terjadi.
darah Kristus membebaskan. Tetapi orang-orang Mesir yang tidak punya tanda itu, mati anak-anak saudara mereka dan anak mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan kata lain, Paskah membebaskan dari segala kutuk. Haleluya. Jadi saudara jangan ada suka kutukin anaknya. Terkutuk dia. Itu bukan perkataan orang yang sudah mengalami Paskah. Lalu saudara, Paskah ini kata menjadi sebuah pergeseran. Hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Hamba kejahatan menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Ada sebuah pergeseran, perpindahan, ada mutasi yang hebat. Ada satu daerah yang menjadi kosong, daerah yang tadinya tempat orang berduyun-duyun mengadakan tempat kejahatan menjadi kosong. Dan saya percaya ketika Paskah terjadi, Yesus bangkit di kubur yang terjadi di daerah saudara Romawi sana, apa yang terjadi? Saya percaya mungkin diskotik sedang kosong. Karena ada Paskah bermutasi, orang meninggalkan kehidupan yang lama. Mungkin saudara daerah perjudian menjadi kosong karena orang itu mengerti mengalami Paskah. Mungkin daerah penipuan menjadi kosong karena Paskah. Amin. Daerah-daerah yang berselisih, bertengkar, rumah tangga yang sering cekcok menjadi damai karena Paskah. Kalau Paskah ada dalam pribadi kita, maka di sana ada sesuatu yang berbeda, berpindah, hawanya berbeda, awamnya, saudara. Haleluya. Amin. Kalau Paskah terjadi dalam diri seorang ibu, maka saudara ada seperti perbedaan, berubah. Tadi yang cerewetnya setengah mati kan berubah lemah lembut, sabar. Haleluya. Itu gara-gara Paskah. Haleluya. Bapak-bapak yang galak banget saudara, tapi gara-gara Paskah yang tadi garang, emosinya tidak terkendali, Paskah membebaskan dia dari emosionalnya menjadi lemah lembut. Haleluya. Bapak-bapak tadinya yang masih saudara suka minum yang warnanya berbeda, mabuk saudara, dengan pula dengan menyanyi saudara, nyanyi yang ngalor ngidul saudara, tapi Paskah bikin berubah, berbeda. Amin. Di sana ada yang terjadi pembebasan, pemabuk dibebaskan, pencuri dibebaskan, pezina dibebaskan saudara, perampok dibebaskan. Apalagi? Perokok dibebaskan. Haleluya. Amin. Saya kemarin lagi khotbah. Mungkin di sini saya agak halus. Lalu jemaat bapak-bapak saudara, saya pusing melihat kalian semua. Sebab perjamuan kudus harus dilayani oleh anak-anak pemuda. Karena bapak-bapaknya saudara susah kali lepasnya. Dia bilang, saya panggil kau berjuang, ini Paskah berhenti merokok. Ibu gembala ketakutan. Jangan begitu kata anak-anak saya. Nanti jemaat hari semua. Ya daripada terus tertahan di sini juga nggak bertobat, pusing kepala saya, habis umur saya bilang gitu. Saya tunjuk saudara, ibu gembala bilang, enggak tahu saat itu saya tunjuk. Saya bilang saya mengasihimu. Aku mengasihimu. Saya rangkul di luar. Ada yang satu bilang, Pak, saya sudah sebisa nabung kemarin. Saya berhenti merokok seminggu. Tabungan saya sudah ada. Tahu-tahu dikasih orang lagi. Rokok lagi, Pak. Habis tabungan saya katanya. Rupanya dia udah bisa nabung sudah. Benar dia bilang. Saya nabung kan saya tahu satu hari tiga bungkus, Pak. 3 bungkus kali 30, 90.000 saudara. Haleluya. Saya sudah nabung. Ada kasih lagi saudara. Makanya bergaulah pada pergaulan yang baik, saya bilang. Saya sudah lolos. Padahal saya bilang, kalau kau lolos 3 hari, itu sudah lolos harusnya, saya bilang. Karena saya dulu perokok. Anda perokok, saya lebih perokok dulu. Sebab saya kelas 4 SD sudah merokok. Dan itu yang buat saya kecil. Iya betul. Ya tante ya abang saya masih kecil saja kan. Adik saya. Dan itu buat saya pendek, pertumbuhan saya bantet. Tertahan. Betul. Saya sudah. Begitu saya SMA, di samping saya ya orang ganja semua. Makanya saya tahu. Jangan dulu union long, kompil, segala macam, rokok jam, saya tahu semua itu.
Kalau saudara ngerokok begini, saya agak gayanya. Dan menurut saya udah biasa dari samping sudah. Kalau saudara mungkin masih bisa sambil begini tangan saudara. Betul, saya SMP saya sudah jadi pencuri. Saya tadi nangis mengingat kesalahan saya. Sebab bapak saya mandornya, saya mencuri. Jadi semua karyawannya kan dia mandor karet. Saya mintain 1 ember. Saya ganti sama air campur sama getahnya itu. Itu kerjaan saya. Sampai akhirnya saya waktu SMA, kelas 1 saya bertobat. Tapi bertobat pun masih suka nggak bertobat. Mudah-mudahan di sini nggak ikutin dan bertobat yang remaja-remaja. Saya kelas 1 SMA dipercayakan melayani. Oh, saya melayani, saya di band drum nggak bisa latihan. Itu cuma dulu overhead, bukan segini ya. Itu sekerjanya itu. Cuma satu yang bikin rusak. Kalau pacar saya datang, overheadnya biar jadwal saya tinggalin. Saya pergi sama pacar mojok-mojok saudara. Itu kesalahan saya. Dan saya pikir tadi kenapa jadi hamba Tuhan ya? Kelas 2 SMA ya, saya lolos dari hukum. Karena saya dikejar-kejar mau dibunuh, akhirnya saya berbalik mau bunuh. Saya tampak orang saudara. Saya 3 hari 3 malam berburu orang. Itu saya alami. Saya cari tempat-tempat di sana, di mana sungai air jauhan, di mana tempat bertapa, supaya saya bisa bertapa. Zaman dulu kan dicari-cari kebal, tahan tusuk, tahan segala macam, ya kan? Berburu, cari di air terjun. Ada yang katanya keris terbang-terbang, saya kejar-kejar. Kemana dia lari, saya kejar-kejar. Karena ingin hebat. Begitu sekolah pendeta ketemu ke tempat pendeta Papua. Praktek gereja diserbu, disuruh bawa golok terus. Ya itu kesukaan saya dulu waktu belum bertobat. Aduh, saya pikir. Sampai akhirnya saya masuk pelayanan. Saya jujur saudara. Ya, untung saya dulu nggak dipecat. Saudara, jujur saja, hampir saya masuk Polsek Cibitung. Betul. Itu saya rahasiakan lama, tapi ini saya kasih tahu. Itu yang tahu anak-anak saya dan istri saya. Karena saya tebas orang lolos saudara. Kejadiannya nggak di mana-mana, di STT di sini. Saya jarak waktu itu, mati-mati kau segitu. Tapi saya pikir gini saudara, bahwa semuanya adalah sia-sia. Haleluya. Amin. Semuanya sia-sia. Saya dulu beralasan keadaan yang memaksa saya. Lama saya nyari uang di sini saudara. Di tempat dekat gereja saudara sini sama di Malpinas sana. Saudara tahu Malpinas dulu? Apa saya udah nyari duit? Tapi saudara nggak tahu kalau tahu MD saya dipecat. Amin. Dan memang saya sebenarnya pernah dipanggil sama ketua MD Om Tom. Katanya kau jadi preman? Oh enggak, saya bilang. Sebenarnya betul. Tapi nggak jadi dipecat. Dari situ saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan, saya dididik, digembleng, dibikin habis semua. Dan akhirnya saya kembali. Saya mengerti arti panggilan. Amin. Karena kesusahan saya dalam pelayanan dulu, sakit melayani waktu itu. Aduh, kalau jemaat yang sekarang, enak sekarang. Aduh, nggak ngerti sakitnya aja. Haleluya. Kan jemaat kan kadang-kadang nggak adil. Kalau waktu aman, papalnya kita dulu Pak Pendeta. Kalau kita ditekan datang masa, dia pergi beli permen kabur saudara. Jemaat kan gitu saudara. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin. Di sana sini nggak ada. Kadang-kadang saudara, kita harus kuat. Kalau jemaat susah kita harus layani, kita harus kuatkan. Oh dia bergumul tidak punya apa-apa, kita harus seolah-olah kita kuat, kita punya, kita mampu. Padahal gembala udah gak makan. Betul. Dan itu saudara, itu jarang diketahui jemaat. Semua jemaat saudara, anggota kami jauh lebih banyak dibanding yang sekarang saudara. Datang membawa beban jemaat dia sampaikan. Kita tahu. Tapi gembala sedang juga babak belur. Saat itu saya mulai gak kuat saudara. Aduh gak kuat saya tuh. Melihat anak-anak 5 saudaranya saya, aduh gak kuat menderita saya. Saudara, saya sampaikan kepada jemaat waktu itu, kalian gak sayang kami semua. Oh, kami sayang Pak Pendeta. Mulutmu aja yang bilang sayang, kelakuanmu enggak saya bilang. Buktinya kau gak perhatikan saya. Oh kami, ya kami butuh doa. Kami juga butuh dukungan, saya bilang. Saya terus
Terus terang saudara, mereka diam. Kalian nggak sayang kami, kalian nggak peduli kami. Kami sangat peduli sama Pak Pendeta, nggak peduli. Kamu itu cuma pakai bahasa hiperbola, hiasan. Kami peduli. Saya sampaikan terus terang. Mereka berpikir, sejak itu mereka berpikir, padahal kami datang untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kecil-kecil gini pernah diminta gembala di Amerika loh. Cuma saya nggak pede aja, pendek-pendek gini gembala di Amerika mau jadi apa? Anak TK. Haleluya. Jadi lalu dikatakan pada ayat ini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua ini telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Pasca itu terjadi, saudara mengalami pasca itu dibaptis dalam kematian Yesus ketika kita mengambil baptisan. Siapa di sini belum dibaptis? Sudah dibaptis semua ini? Hah? Lihat, perhatikan ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Pasca terjadi. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi harusnya orang-orang yang belum dibaptis kalau pasca ini beri baptisan. Amin. Haleluya. Semua udah dibaptis belum? Haleluya. Ayat ini lihat. Ketika dibaptis katanya kamu dibaptiskan dalam kematian Kristus, betul? Dibangkitkan dalam kematian Kristus, betul? Jadi besok-besok ambil waktu baptis. Amin. Itu tanda pertobatan. Dan dikatakan bahwa kita telah hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang yang mengalami pasca itu hidupnya berbeda, hidup baru. Nggak kayak dulu lagi, sama terus. Tapi sekarang ini kan banyak di antara kita, dulu dan sekarang sama wae, tidak berubah. Dari kecil sampai tua sama saja. Rohaninya tidak berubah. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada pergeseran, nggak ada pendewasaan. Padahal sebenarnya kita harus mengalami pendewasaan. Ayat 22 coba lihat sini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya jalan hidup yang kekal. Jadi orang yang dimerdekakan itu bergeser menjadi hamba Allah. Amin. Orang yang mengalami pasca itu bergeser mengalami pengudusan. Amin. Ada perubahan dalam hidupnya, dia mengalami pengudusan, mengalami sebuah pembaharuan, terus bergeser kepada perkenanan kepada Allah. Haleluya. Tidak sama terus, karena efeknya bahaya. Sebab upah dosa ialah maut. Untuk inilah Yesus mati dan bangkit, mematahkan upah ini, mengganjal, dan upah inilah yang dibayar dengan tubuh darahnya, lalu memberikan kita kasih karunia Allah beroleh hidup kekal. Haleluya. Jadi saudara, ayat 5 ini, 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus itu, dia membuktikan dia hidup, dia Allah. Amin. Saya berargumentasi dengan seseorang yang bukan orang Kristen. Lalu dia bilang gini, kan dia Tuhan, kenapa harus mati? Kenapa harus disalib? Ya toh? Kan dia bisa berkuasa. Oh iya, betul. Tapi memang dia harus melakukan itu sebagai bukti kasihnya dan membuktikan bahwa dia tidak mengingkari firman-Nya, sebab upah dosa adalah maut. Ya, tapi kan logikanya, baik kita bicara logika, saya bilang. Menurut agamamu, kamu ciptaan siapa? Saya ciptaan Tuhan, kata dia. Yakin kamu? Iya, saya ciptaan Tuhan. Logikanya? Ya, saya ciptaan. Logikanya? Kalau Adam dan Hawa, secara logika saya setuju dia diciptakan Tuhan.
Tapi kalau saya bilang secara logika, kamu itu ciptaan bapakmu sama mamamu, karena bapak mamamu pacaran. Nah, I love you, cinta, lahirlah kau. Oh enggak, apa udah sama deh. Nah, itu kan bicara logika. Iya kan? Itu bicara logika. Menurut logikamu, apakah perlu Tuhan menciptakan kau perlu bapak mamamu? Cukup jadi kau, Kodi. Kenapa harus bapak mamamu kawin? Emang Tuhan perlu dibantu ciptain kamu? Ah, saya jadi pusing Pak, sama-sama pusing kita. Mari kita sama-sama pusing saja. Amin. Karena dia berusaha, dia pusing, makanya kita sama-sama pusing. Mari kita sama-sama pusing. Disitulah kami percaya iman, karena kami tidak berdasarkan akal dan logika, tetapi iman. Tanya kau secara logika, kau ciptaan siapa? Terangkan dulu sama saya logikanya. Aku gak terima secara logika kau ciptaan Tuhan, kau ciptaan bapakmu sama mamamu. Dia kaget, betul kan? Pertanyaan saya, kalau bapak dan mamamu lahir, ada gak kau? Dia bingung. Ya enggak Pak, ada. Karena Tuhan Maha Kuasa, jangankan pakai bapak mamamu, pakai semut pun melahirkan kau Tuhan bisa kalau mau. Amin. Kalau Tuhan mau. Dia pusing saudara. Pak, saya pusing jawab Pak Pendeta. Mari kita sama-sama pusing. Sebab saya juga pusing lihat caramu, saya bilang. Jadi sama-sama pusing kami saudara. Jadi saudara itu. Nah saudara, lalu yang berikutnya saudara, kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Dosa, hidup yang lama kita telah dibayar lunas, dikubur. Ingat, hidup lama kita itu dikubur, dibawa ke kuburan, ditanam, disalib. Maka tampillah dia muncul dengan kehidupan yang baru, kebangkitan, bangkit. Kita dibenarkan oleh Allah, amin. Jangan terus hidup dalam dosa. Haleluya. Jangan kasih alasan terus. Saya ada jemaat lagi. Kenapa tidak ibadah? Hari ini sudah di jalan kami Pak, banyak pecah. Lalu minggu depannya hujan. Banyak terus. Terus saya hitung saudara. Hanya orang kebaktian sekali sebulan. Kadang nggak nyampe sebulan itu, mungkin 6 minggu sekali. Saya pikir ini kalau mati cuma bikin susah aja ini orang, saya pikir. Gitu. Kamu mau jemaat di sini tuh enggak, saya bilang. Dia kaget. Kalau cuma naruh beban mati aja kamu buat apa kamu di sini sih? Terus ada jemaat menginjil saudara, jemaat yang kami layani, ada jemaat baru latar belakangnya bukan orang Kristen dari agama sebelah. Lalu dia kunjungi seorang bapak, sudah belasan tahun saya besuk, sampai akhirnya udah lumpuh, tidak bisa bikin apa-apa. Diajak, kalau bapak mau ibadah saya jemput pakai mobil saya angkat bapak. Dia bilang gini, iya, saya di sana ibadah di sana kami dikasih uang 5 juta. 5 juta. Terus, tapi kami nggak bertumbuh. Dia aku nggak bertumbuh, tapi dapat 5 juta waktu itu. Saya bilang gini sama jemaat, sudah biarkan aja, udah lumpuh, udah nggak bisa apa-apa. Nanti pun kalau datang paling mati tinggal mikirin peti susah kita. Sudah biarin aja situ, biar sama gerejanya aja itu, pusing aja itu bilang. Begitu Pak Pendeta, habis pikirannya kok jadi jemaat 5 juta dibahas. Ayah angka sudah lumpuh, harus digendong-gendong. Harusnya yang bayar untuk digendong-gendong, dijemput-jemput, tapi dia ingin dibayar. Ya menurut saya biarin aja. Haleluya. Ini bisa amat orang dia mau diselamatkan, jiwanya mau dibangun kok. Haleluya. Biarkan saja Pak, saya bilang, Pak Andreas biarin aja. Ketepatan nama Pak Andreas. Waduh Pak, biarin saja. Nanti juga udah nggak bisa berdaya apa-apa gitu, mati juga nambahin biaya peti gereja, bagi gereja, bangkas, nggak imbang masukannya dan keluarnya. Saya bilang, haleluya. Ini motivasi kepada saudara yang datang kebaktian sekali setengah tahun. Rajin saudara, coba pada itu berapa persembahan saudara? Kalau saudara mati bayar peti berapa? Rugi dong gereja dong. Haleluya. Ya rajinlah, ini memotivasi kita. Amin. Sebab saya sering ngubur orang, bukan pelayanan.
Kalau giliran mati datang ke saya. Haleluya. Udah dikubur lagi, nggak dikasih berkat lagi, udah ditentus lagi, dicas lagi. Tapi karena Pak RW bilang tolong Pak itu warga kita, saya tangani. Kalau enggak, nggak ada dampaknya lagi, udah mati. Amin. Tinggal itu pelayanannya aja kan, udah mati mau diapain lagi. Tapi karena saya segan sama Pak RW, iyalah, aku kuburkan kau, lempar tanahnya pun agak keras, dalam nama dan ini nggak lembut lagi saudara. Oh, selesai. Hidupku bandel dulu. Haleluya. Nanti kalau ada dikubur sama pendeta Silaban agak pukulan tanahnya kencang, berarti cuma bandel itu. Kalau lembut, nah itu cuma rajin itu. Kalau pukul tanahnya agak cepat, nah dia itu. Amin. Hati-hati saudara. Haleluya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita. Apa manusia lama kita? Suka berbuat dosa. Apa manusia lama kita? Suka bersekutu dengan kuasa kegelapan. Apa manusia lama kita? Suka bertengkar. Apa manusia lama kita? Banyak saudara. Suka perzinahan. Suka pesta pora. Apa manusia lama kita? Yang tidak dapat tempat di surga? Kikir. Manusia lama itu kikir itu saudara. Ada banyak orang kikir tidak dapat tempat di surga. Bencong, orang kikir, pemabuk, pemburu tidak dapat tempat di surga. Saya pernah beruntung gak sebut ini. Ada 2 kami pengkhotbah. Ternyata donaturnya bencong. Si pengkhotbah pertama bilang, bencong, pemburu, pemabuk tidak dapat tempat di surga. Baru khotbah kedua saya tidak khotbah seperti itu. Rupanya datang si gembala, kau nggak dapat berkat ya? Enggak. Kau dapat berkat iya. Habis itu sembunyi bencongnya, bencong donaturnya katanya. Rupanya donatur gereja itu bencong saudara. Dia yang hajar, saya yang beruntung. Saya bilang gini, salibmu itu kawan, sabarlah kau. Itu salibmu, pulanglah dengan air mata. Haleluya. Jadi saudara, tak boleh, kita harus berubah. Mental kita harus berubah, keadaan kita, pikiran kita, mindset kita harus dibaharui ketika kita lahir baru. Saya dengan istri saya terus berperang mengubah mindset. Kami kan hamba Tuhan terbatas, ya toh. Kalau dituntut memberi, hitung-hitungan jalan, belum biaya ini. Kami berperang di situ. Karena itu mengunci kami untuk tidak menerima mujizat. Karena apa yang ditabur di tua itu, keberanian kita adalah nilai poin di hadapan Tuhan. Tapi saya selalu dia istri saya. Dengan mudah dia tangannya saudara. Walaupun dalam hati saya sampai kesal, tidak tahu dulu gue setengah mati nyari duit itu. Haleluya. Saya pikir, tapi saya akui selalu dia dapat berkat-berkat luar biasa. Benar. Baru-baru ini ada orang kirim handphone. Padahal tidak dikenal. Tidak dikenal. Nah kalau ada yang kirim-kirim berkat, tidak dikenal. Pelayanan cuma melalui media saudara dari Kalimantan, peternakan ayam. Kirim persembahan, kirim diakonia, kirim perpuluhan. Cilaka kalau saudara jemaat di sini tidak kirim perpuluhan. Kalimantan saja kirim. Haleluya. Benar saudara, Kalimantan saja kirim ke kami. Dengan pelayanan itu, bimbingan itu, dan mereka diberkati. Dan mereka bukan orang GPDI Bapak Ibu, orang Katolik. Amin. Mereka polos, dididik dengan firman Tuhan. Ini rahasianya, ini kuncinya. Pertama bandal, ayamnya mati semua. Bandal terus mati semua. Nurutnya agak sedikit, agak lumayan berhasil. Semakin nurut, semakin sukses. Nurut sukses, haleluya. Saya bilang gini, kami mah kalau Tuhan mau, jangankan kau batu itu bisa jadi jalannya. Haleluya.
Amin. Itu prinsip kami, kuatkan prinsip. Jadi saya nggak pernah jujur saja saya bilang jemaat, kau mau buat nggak apa-apa, nggak buat kau rugi sendiri. Tuhan tuh sanggup dalam segala cara. Betul saudara. Itu sebabnya Ibu Gembala juga sampai dipakai melayani di Babes, di seluruh departemen ASN Papua Barat, Jabodetabek, dia khotbah di sana. Dipakai Tuhan dia. Tapi jangan kaget, dia tegas loh. Mungkin kalau saudara nanti di sana kapok saudara, karena dia tegas, dia tamplah habis saudara. Saya pernah lihat khotbah di orang-orang Papua. Bayangkan dia bilang, kau mendarat dari kapal di otakmu cuman perempuan dan mabuk, kata gitu. Padahal itu kan kepala-kepala dinas, anggota DPRD, segala macam. Ada lagi saudara, istri bupati, ada yang jenderal-jenderal. Hebat juga Sinta ini saya pikir. Pantas dia galak sama saya, berani dia. Orang pejabat aja disikat, apalagi saya. Haleluya. Amin. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Hidup kita jangan dikuasai oleh dosa lagi. Haleluya. Itu sebabnya Paulus dalam Filipi 3:10 dia berkata gini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan dikatakan persekutuan di dalamnya. Coba lihat ini akibat pasca ini. Filipi 3:10. Filipi 3:10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Ini bicara kehendak, bicara hasrat. Hasratnya Rasul Paulus mengenal Yesus, kuat sekali hasratnya. Aku harus kenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Menjadi tujuan Paulus, kita lihat di sini, dia itu mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang ada pada Yesus adalah kuasa yang memberikan kehidupan. Amin. Kuasa yang memampukan saudara untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Rohani yang mati menjadi hidup. Dan kuasa itu saudara memberikan kita pengharapan hidup kekal. Dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Hasratnya Paulus mengenal Yesus sangat kuat. 2, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Kita kadang-kadang persekutuan kalau bisa cuma terima berkatnya. Amin. Berapa banyak orientasi doa saudara meminta hanya Tuhan tolong Tuhan berkati aku, tolong mujizat itu terjadi, tolong. Seberapa banyak kita minta, aku mau turut menderita dalam Kristus. Amin. Coba evaluasi kembali doa saudara. Doa kita mayoritas 99,99,9% kebanyakan minta Tuhan buka jalan, Tuhan tolong usahaku, Tuhan tolong pekerjaanku, sembuhkan. Berapa banyak, berapa persen Anda berdoa supaya menjadi serupa dengan penderitaan Kristus? Haleluya. Sama dengan penderitaan Kristus. Bayangkan menderitanya Yesus. Ngeri toh? Apa sanggup? Jangan kau menderita Yesus suruh nyumbang, kalau agak besar aja ngeluh. Paulus bilang aku mau serupa dengan penderitaan, hasratnya, keinginannya. Tujuannya dia harus menjadi seperti Yesus dalam segala rupa penderitaannya. Haleluya. Jadi kalau saudara kita punya beban-beban dalam pelayanan belum sebanding dengan penderitaan Yesus, kecil. Amin. Saya percaya gereja ini nggak pernah minta harta saudara separuh, kita bagi 2, separuh buat gereja, separuh buat kau. Belum pernah. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan pun belum pernah minta, Tuhan minta cuma 10% aja, itu pun udah banyak berdoa, Tuhan beri aku kemampuan, kekuatan, kesanggupan. Banyak doanya, Tuhan beri aku kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Itu mah bukan soal kemampuan, kerelaan. Amin. Iya saudara. Saya udah terangkan kepada saudara, ada anggota kami yang tadinya melimpah. Waktu kecil dia rajin, waktu besar ada anggota saya 2 lagi.
Waktu masih susahnya rajin. Oh, begitu kerjanya udah bagus, terbang sana sini, mulai saudara. Saya cuma senyum-senyum. Baru saya tegur gini, hai Tasya, sudah kuat dengan Tuhan? Saya bilang, saya bercanda begitu saudara. Sudah mampu kau? Aduh Pak Pendeta, saya mah tidak takut. Tapi kau mampu? Saya ingatkan kau, semua yang kau dapat itu dari Tuhan saudara. Semua yang kau dapat itu dari Tuhan. Tuhan mau kasih jadi, Tuhan stop. Amin? Ya, saya mengingatkan, menyadarkan kau, karena kau anakku dari kecil, dari TK kau didik, dari kecil kau didik sampai kau jadi, maka saya berhak menegurmu. Jangan marah ya kalau papa tegur kau ya. Iya, Bapak Gembala, jangan tersinggung ya. Iya, amin. Itu jemaat yang kuat. Jangan tersinggung sedikit kabur, tersinggung sedikit kabur. Haleluya. Jangan. Bersyukur di sini masih enak. Kalau di tempat saya mah banyak yang tersinggung saudara. Bisa-bisa tersungging saudara. Haleluya. Tapi saya pikir dulu, karena orang mau dewasa itu kasih makan keras. Amin. Kalau bubur terus saudara tidak dewasa, alamat nanti saudara nggak dapat hidup kekal. Amin. Harus. Daripada saudara masuk neraka, lebih baik saudara sakit hati sama saya daripada Tuhan sakit hati sama saudara. Amin. Tujuan Paulus persekutuan dengan Kristus itu saudara memperoleh kebangkitan di antara orang mati, itu tujuan. Dan itu hanya dilakukan dengan bagaimana kita hidup mengenal Allah, kita hidup bersekutu dalam penderitaan Kristus. Haleluya. Menjadi serupa dalam penderitaan, kehidupan dan kebangkitan orang percaya. Bicara kebangkitan saudara, 1 Korintus 5:14, kebangkitan itu adalah dasar Kristen, dasar iman Kristen. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kita percaya, kata Paulus. Haleluya. Amin. Jadi pasca itu harus mengalami sebuah perubahan, peralihan. Pasca itu mengalami sebuah perpindahan kondisi dari jahat menjadi baik, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Amin. Coba di mana itu dikatakan menjadi hamba kebenaran? Pada ayat berapa? Coba tadi lihat tadi. Roma tadi, Roma 6 tadi. Siapa yang mendapatkan? Ada yang dapat? Hah? Ayat 6? 18. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Hamba kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Kita menjadi orang yang melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Dan orang yang sudah mengalami pasca itu, dia menjadi taat. Haleluya. Ketaatan itu harus ada dalam pasca. Kalau Anda tidak taat, Anda belum mengalami pasca. Kalau Anda tidak berubah, Anda belum mengalami pasca. Kalau Anda belum saudara meninggalkan kehidupan yang lama, Anda belum mengalami pasca. Cuma merayakan pasca. Amin. Tapi hari ini firman Allah mengajak kita alamilah pasca itu. Amin. Bukan cuma dirayakan, alami. Tinggalkan kejahatan-kejahatan. Beralihlah menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Berupaya dan milikilah hasrat, menjadikan dirimu layak disebut hamba. Paulus itu punya hasrat. Miliki, berjuanglah engkau memiliki hasrat apa yang saya buat supaya aku layak disebut hamba Allah. Hamba Allah itu bukan status pendeta, bukan. Amin. Hamba Allah itu adalah jabatan yang diberikan Tuhan. Kalau pendeta itu jabatan organisasi, sebab pendeta belum tentu hamba Allah. Amin. Tapi hamba Allah itu mereka yang melakukan kehendak dan kebenaran Allah. Saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah diberi kemenangan. Kita sudah bebas, kutuk tidak menguasai kita, kehancuran tidak ada pada kita lagi, ketakutan tidak mengintimidasi kita lagi. Amin. Kuasa penyakit sudah dikalahkan di salibnya. Kuasa kegagalan, kehancuran
Mungkin kau kemarin gagal, engkau berjuang dengan kemampuanmu, engkau kecewa, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Ingat, ini pasca hari kemenangan. Amin. Dia sanggup memberi dan dia sudah memberikan kemenangan. Bukan dia akan memberi, dia sudah memberi kemenangan di pasca, di salib itu sudah diberikan. Hanya tinggal engkau mau ambil melalui ketaatanmu, mau ambil melalui yaitu persekutuan dengan Tuhan, mau ambil dengan melalui bagaimana engkau datang di kaki Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah sampai sini. Kita sama-sama bagi berdiri. Saya ingin lagu yang tadi kita angkat. Yang pertama kita angkat pujian tadi. Ditinggalkan cara hidup yang lama. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah mungkin datang menusuk perasaanmu. Firman Allah mungkin datang menyinggung engkau. Firman Allah datang menegurmu. Itu karena Allah mengasihi engkau dan saya. Allah tidak mau di antara kita terjerumus dan tetap terjebak dalam kuasa kegelapan. Allah tidak mau kita tetap tertahan dalam yang kelemahan kita. Allah tidak mau dosa menguasai kita. Dia sudah memerdekakan. Dia sudah datang menyelamatkan kita melalui salib dan Golgota. Kebangkitan adalah kemenangan kita. Haleluya. Ku telah mati. Haleluya. Bukan dengan barang fana.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara, saudara yang tahu kelemahan saudara, saudara yang tahu titik di mana saudara sering menyakiti hati Allah. Dalam kesempatan ini, kau boleh berdoa kepada Tuhan. Kau boleh berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Ini kelemahanku, ini kekuranganku. Aku butuh Engkau memimpin aku. Roh kebangkitan Kristus itu kiranya memampukan aku keluar dari setiap kelemahanku, dari kesalahanku, pelanggaranku, tabiatku yang buruk. Dalam nama Yesus aku tinggalkan. Kita masih terbatas. Kalau firman Allah datang ingin membaharui kita, ingin memproses kita, itu pertanda Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Allah cinta kepada kita. Dan kuasa kebangkitannya adalah memerdekakan kita. Dan kalau di antara saudara ada yang memiliki pergumulan ataupun sakit, ketahuilah bahwa kuasa kebangkitan itu berkuasa menolong dan memberikan menyembuhkan engkau, membawa keluar dari setiap persoalanmu. Haleluya. Haleluya. dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi hidup yang berarti di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan firman yang telah diberitakan oleh hamba-Mu menjadi berita untuk merubah segala perbuatan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jadikan Tuhan firman itu menjadi firman yang hidup, yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mulia. Amin. Tuhan mengasihi dan terus tetap memberkati kita semua. Puji Tuhan, semuanya diberkati oleh ibadah siang hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan, semua bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Helbert silakan memimpin kita dalam doa penutup dan berkat.
bersyukur buat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan melalui pujian ibadah kami. Bahkan kami dipuaskan dengan firman Allah, dibentuk, dibangun, ditegur, kami disapa. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terus Tuhan mengerjakan pengudusan dan penyempurnaan dalam diri kami, untuk kami lebih lagi berkenan menyongsong kedatangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami berdoa hari ini buat seluruh umat-Mu, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya melalui Paskah ini bahwa setiap kami yang datang berbeban berat, datang yang sakit sembuh dengan kesembuhan ilahi, datang yang Tuhan dengan beban usaha, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dalam nama Yesus pertolongan itu sudah kami terima melalui Paskah. Terima kasih, ada harapan baru, ada penghiburan, ada sukacita, ada semangat. Kami melihat hari depan yang baik karena kami memiliki Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Apabila ada usaha-usaha atau pekerjaan umat-Mu mengalami hambatan, kegagalan, kesusahan yang mereka hadapi, kami berdoa, firman-Mu berkata, semua kuasa dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami memohon belas kasihan Allah, Allah buka jalan, Allah berkati, Allah karuniai setiap apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan, baik mereka sebagai pekerja, baik mereka sebagai pengusaha, baik mereka sebagai pedagang, apapun yang mereka kerjakan, pendidikan mereka, Tuhan berkati semua. Kami teringat Tuhan buat keluarga Bapak Handoyo mengalami duka cita atas dipanggil Tuhan, menantu mereka. Tuhan, Engkau memberi kekuatan penghiburan, Engkau memberi semangat baru Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang terjadi adalah izin Tuhan, semua baik menurut Tuhan. Itu sebabnya ketambahan kekuatan, sukacita Engkau limpahkan kepada keluarga ini. Baik Tuhan kepada Tuhan pasangan hidupnya anak, bahkan juga keluarga besan mereka, Tuhan berkati Tuhan. Mereka boleh tetap kuat dan tetap sabar tabah menghadapi semua rangkaian semua acara yang akan dilakukan dalam Tuhan, dalam duka ini. Tuhanlah yang menolong semua. Terima kasih, kami berdoa hari ini juga untuk para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kami berdoa mereka Tuhan ikat dalam kesehatian, sepakat, sehati, sepikir, sepenanggungan dalam pelayanan, supaya apa yang mereka lakukan semuanya tujuannya adalah untuk Kristus. Nama-Mu dipermuliakan, saling melengkapi satu sama lain bersama jemaat Tuhan. Kami semua tidak ada yang Tuhan sempurna, kami masih memiliki keterbatasan. Kami sangat memerlukan satu sama lain. Sebab itu Tuhan berikan kesatuan. Mari lengkapi umat-Mu dengan kesatuan hati untuk terus berkarya bekerja bagi pekerjaan Tuhan sebagai hamba kebenaran, hamba-hamba Allah yang meneruskan maksud tujuan Allah, berita keselamatan, sehingga banyak jiwa yang mengalami keselamatan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, beri kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat yang dari Allah, memenuhi segala keperluannya, cukupkan ya Tuhan, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Kebutuhan pelayanan di tempat ini, Tuhan tolong, Engkau sumber segala kecukupan. Tuhan berkati umat-Mu, Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan. Korban-korban umat-Mu Tuhan tidaklah sia-sia, karena firman-Mu berkata apa yang ditabur akan dituai. Sebab itu seluruh korban persembahan umat-Mu, baik itu korban syukur, persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan, maka jadilah sesuai firman Allah, digenapilah firman Allah kepada mereka semua. Karena apa yang Kau firmankan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan menghasilkan buah bagi setiap orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan, kemuliaan hormat bagi Engkau. Kami serahkan semua pelayanan sepanjang minggu ke dalam tangan-Mu, baik pemuda, sekolah minggu, remaja, bahkan pertemuan minggu selanjutnya minggu depan. Tuhan berkati semua bangsa negara kami, Engkau berkati, dan negara pemerintah kami ini, pemimpin kami, Engkau berkati. Hamba-hamba Tuhan di desa, di kota, di mana pun melayani Engkau, Engkau berkati. Terpujilah Tuhan,
Semua kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat buat kami. Kami akan kembali dan akhiri ibadah kami. Kami akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan pandanganmu, imanmu kepada Kristus dan terimalah berkat dari Allah. Jemaat Tuhan, umat pilihan Allah, umat tebusan, kepunyaan Allah, imamat radani, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dari Yesus dan persekutuan Rohnya yang kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. GPDI Jemaat Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Selamat Paskah, alami Paskah dalam hidup secara pribadi. Hidup yang berkemenangan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang mengalami perubahan hidup baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Dan hidup sebagai hamba Allah, pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selamat maju terus GPDI Metlan Tambun Gria 50. Selamat, Tuhan memberkati. Selamat, Tuhan Yesus memberkati buat kepercayaan untuk pelayanan di GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Tuhan memberkati. Amin.